Drama beda suku. Saya terlahir dari keluarga Jawa. Meski lahir dan besar di Jakarta, ayah saya berasal dari Kebumen, sebuah desa kecil di Provinsi Jawa Tengah. Iya, rumah simbah saya bukan di daerah perkotaannya, namun jauh di pedesaan, melewati jalan pegunungan yang berliku dan terjal. Listrik saja baru masuk desa pada tahun 2011, maka setiap lebaran saya sudah terbiasa tinggal di rumah simbah dengan nuansa rumah gedek bambu. Rumah yang masih menggunakan anyaman bambu, bukan dari tumpukan batu bata loh ya. Beralaskan tanah, jangankan ubin, peluran, semen pun enggak. Dan berbekal sentir itu loh, lampu berbahan bakar minyak tanah dengan sumbu. Setiap malam akan terdengar jelas suara jangkrik dan tokek, atau sesekali saya melihat kodok dan ular sawah melintas di halaman depan rumah. Untuk ke pasar, kami harus naik kol, mobil angkot yang pintunya di belakang, menempuh perjalanan sekitar setengah jam turun gunung. Ayah saya adalah anak tertua. Beliau memilih untuk tidak merampungkan sekolah menengah pertamanya untuk membiayai keempat adik-adiknya. Jadilah ayah saya merantau ke ibu kota Jakarta, hingga Allah rezekikan bekerja di sebuah perusahaan Jepang ternama. Ibu saya kental berdarah Jawa, terlahir di Solo lebih tepatnya, dibesarkan dalam lingkungan yang sederhana. Sedari kecil dititipkan kepada nenek dan kakek, Mbah Uyut saya, yang merupakan lurah di sebuah desa kecil di Wonogiri. Makan nasi tiwul, makanan pengganti nasi yang terbuat dari ketela pohon atau singkong, sudah menjadi kesehariannya. Ibu saya pun tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Beliau pun pergi merantau ke Jakarta dan bertemu ayah saya di sana. Mengenai pernikahan, saya sudah coba membuka topik kepada ibu saya sedari duduk di semester 5. Saya tanyakan apakah ada kriteria khusus dari beliau, apa diperbolehkan jika saya menikah sebelum lulus kuliah dan lain sebagainya. Saya terbiasa menghabiskan waktu 1-2 jam setiap harinya bersama ibu saya. Sepulang dari kampus, sembari makan malam, saya akan mulai menanyakan bagaimana harinya, menceritakan bagaimana hari saya, dan berdiskusi seputar hal apa saja. Hal itu saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaannya, bahwa kesibukan sang anak sungguh hanya ingin membawa kebaikan untuk masa depannya, bahwa kegiatan sang putri tak jauh dari mengukir prestasi, berorganisasi, dan berdakwah di jalan ilahi, dan tujuan paling utama tentu berdakwah di dalam keluarga. Bukankah kita ingin bersama dengan orang yang kita cinta? Maka bangunlah kedekatan dengan mereka. Sungguh di usianya yang semakin renta, percayalah bahwa ada begitu banyak hal yang ingin dibagi oleh mereka. Maka dengarkanlah kisahnya. Menjadilah telinga sebagai tempat keluhnya, lalu berikan semangat positif sembari memasukkan nilai-nilai agama. Singkat cerita, sampailah kami pada suatu hari saat saya menanyakan apakah mungkin jika ibu menerima menantu yang non-Jawa. Dari sekian banyak intro diskusi seputar pernikahan, ibu saya memang selalu menekankan, ibu mau menantu orang Jawa aja ya dek. Begitu curhatnya. Mungkin jika berasal dari satu suku yang sama, akan dirasa lebih memiliki latar belakang budaya yang sama, unggah-ungguh atau tingkah laku ala orang Jawa pun satu frekuensi tentang tata krama. Saya rasa hal ini bukan hanya terjadi pada saya yang orang Jawa. Mungkin stereotip itu pun berlaku untuk teman-teman dari suku bangsa yang berbeda. Misal, orang Sunda akan lebih cenderung menerima menantu orang Sunda. Orang Minang lebih cenderung menikah dengan Minang, dan sebagainya. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga karena hal ini termasuk perihal al-kafaah atau mencari pasangan yang sekufu. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini bahwa suku bukanlah salah satu kriteria yang utama. Saya percaya dari suku manapun calonnya, jika ia memang mengutamakan takwa dan taat kepada Sang Pencipta, maka itu adalah sebaik-baik kriteria. Toh tidak ada jaminan mereka yang berasal dari suku yang sama lebih solih dibanding Ikhwan A yang berasal dari suku berbeda, atau mereka yang berasal suku yang sama memiliki akhlak yang lebih mulia dibanding Ahwat B yang berasal dari suku pulau tetangga. Karena pada hakikatnya, seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya akan menghasilkan pribadi yang bertakwa, mereka yang akan senantiasa berusaha untuk memuliakan pasangannya.
Nilai inilah yang terus coba saya negokan kepada sang ibunda, terus mengingatkan bahwa kriteria yang paling utama adalah agamanya. Hal menarik yang terjadi adalah, entah mengapa, lamaran yang saya terima selalu berasal dari ikhwan yang non-Jawa, di luar kriteria yang memang lebih dicenderungi oleh ibu saya. Hasil istikharah pun masih menghasilkan sinyal negatif untuk sekian lama, hingga sampailah sebuah lamaran datang dari lelaki kurus berjenggot panjang, berdarah Minang, lahir dan besar di Duri, namun berasal dari Agam, Bukit Tinggi. Awalnya saya agak skeptis karena Jawa dan Minang. Rasa-rasanya kok begitu berjauhan. Entah mengapa setelah 2 minggu beristikharah panjang pun diskusi dengan ibu terus berjalan. Ibu saya akhirnya mengatakan, kalau memang hasil istikharah kamu merasa mantap untuk melanjutkan, ibu nggak apa-apa dek kalau kamu mau menikah dengan orang Minang. Masya Allah. Di hari itu saya merasa bahwa memanglah benar Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jika memang ia adalah penggenap separuh agama yang sudah Allah takdirkan, akan begitu mudah Allah memberikan jalan. Saya benar merasa dalam seketika Allah melunakkan hati ibu saya, membukanya untuk menerima seseorang yang awalnya tidak masuk kriteria. Mungkin itu yang namanya salah satu hasil istikharah adalah saat Allah mempermudah prosesnya. Lalu kalau dari pihak keluarga suami bagaimana? Mungkin memang ada juga tradisi yang berkembang bahwa orang Minang akan lebih cenderung untuk menikah dengan sesama orang Minang. Alhamdulillahnya dari pihak keluarga suami tidak mempermasalahkan harus dari mana sang calon berasal. Tapi memang benar sih, saya jadi merasakan bagaimana saya harus mempelajari perbedaan adat dan kebiasaan keluarga suami yang bisa jadi berbeda dengan kami. Adaptasi pertama tentu perihal roaming bahasa. Saya pun pernah menjadi makhluk yang roaming sendiri saat keluarga besar suami berkumpul dan bercakap-cakap dalam bahasa Minang. Paling cuma bisa senyum-senyum manis sembari mencerna. Tapi kalau menurut suami, saya termasuk orang yang cepat mempelajari bahasa. Jadi beberapa kali interaksi saja sudah mampu membuat saya menguasai basic bahasa Minang. Justru kebalikannya, suami termasuk orang yang lambat dalam memahami bahasa. Masih saya ingat betul saat diajak berbahasa Jawa kromo inggil oleh Mbah Kakung saat kami bertandang ke Solo. Mungkin karena wajah suami yang lebih Jawani daripada saya, banyak orang langsung berkomunikasi dengan bahasa Jawa kepada suami. Yang kedua, saya pun mulai mempelajari tradisi atau falsafah hidup orang Minang. Di awal pernikahan, suami seringkali mengucapkan sebuah pepatah, adai basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adalah bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Atau pepatah lain yang berbunyi, syara bakato, adai mamakai, yang artinya ketika syariat telah berkata, maka adat akan memakai atau mengikuti. Begitulah prinsip hidup orang Minang. Ketiga, perbedaan suku ini juga terasa dalam hal selera masakan. Saya beruntung memiliki suami yang tidak pilih-pilih, bukan picky eater. Jadi termasuk pemakan segala, walaupun tetap standar pedasnya lebih tinggi dibanding saya. Saya sebagai orang Jawa termasuk yang tidak suka pedas, cenderung suka makanan yang manis sebenarnya. Maka pasca pernikahan, setelah beradaptasi dengan masing-masing kebiasaan, akhirnya menghasilkan saya yang memiliki toleransi pedas lebih tinggi dan suami yang menurunkan level pedasnya lebih rendah lagi. Kalau suami cenderung tidak suka makanan semur atau gudeg, saya mulai terbiasa mengikuti kebiasaan keluarga suami yang hanya bisa makan di luar di restoran Padang atau martabak Kubang saja. Maka mulailah pertemanan saya dengan makanan sekelas rendang, gulai, balado, ayam pop, atau masakan lain yang menggunakan banyak santan dan rempah-rempah. Yang terakhir, bisa jadi karakter orang Minang dan Jawa memang tidak 100% sama. Sebagai contohnya, orang Minang akan lebih cenderung blak-blakan. Iya ya iya, enggak ya enggak. Sedangkan bagi orang Jawa,
Ditawari makanan pun bisa jadi akan bilang tidak meskipun sebenarnya lapar sudah begitu dirasa. Ada perasaan aweuh pekewuh istilahnya, ada perasaan tidak enak jika merepotkan, dan sebagainya. Terkadang berharap supaya ditawari lagi kek, tadi kan basa-basi saja. Memang aneh juga sih, pasca menikah, suami sudah memahami karakter saya. Jadi kalau di rumah saudaranya, pasti langsung ia ambilkan makanan meskipun awalnya saya bilang tidak. Toh nanti habis juga. Intinya, pernikahan itu memang masa-masanya kita saling belajar, menggabungkan dua karakter insan yang bisa jadi berseberangan, meleburkan dua adat istiadat menuju satu tujuan. Maka komunikasi adalah kunci, terutama bagi yang mau menikah dengan pasangan yang berbeda suku. Belajarlah untuk lebih terbuka menghadapi perbedaan yang ada, lebih legowo untuk saling menerima. Batasannya hanya satu, yaitu selama itu tidak melanggar syariat agama. Bukankah Allah memang menciptakan manusia dalam beragam suku dan bangsa agar saling mengenal? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai penutup, bagimu yang tengah dalam masa meyakinkan orang tua bahwa perbedaan suku bukanlah hal yang utama, semoga Allah mudahkan usahamu agar Allah melunakkan hati mereka. Pun bagimu yang memutuskan untuk menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda, teruslah belajar, menerima dengan terbuka, dan menghargai segala perbedaan yang ada. Untukmu yang terpaksa harus mundur karena alasan perbedaan suku atau bangsa, semoga Allah kuatkan kesabaranmu dalam takwa. Yakinlah bahwa jika memang ia jodohmu, ia tidak akan lari kemana, dan tegakkanlah niatmu untuk membahagiakan orang tua. Bukankah ridho Allah terletak pada keriduan mereka? Semoga Allah mudahkan jalannya. Allah berkahi setiap prosesnya.